Halo teman-teman, kali ini saya bersama Mas Eko. Mas Eko ini adalah seorang owner dari penerbit progresif ya Mas Eko ya. Ya, begitulah. Nah, penerbit progresif adalah salah satu penerbit indie yang berdiri dan bertumbuh di Lamongan ya Mas ya. Mungkin bisa diperkenalkan Mas Eko tentang penerbit dan Mas Eko. Mau perkenalkan teman-teman, penerbit progresif. Cara pendirian tumbuh berdiri pada 2017 September. Hmm, Adapun berdiri tersebut hanya sebatas mendirikan nama brand dan berkiprah di dunia literasi, terutama di toko buku dan penerbitan. Nah, namun secara legalitas proses akte pendirian kita resmikan pada tahun 2020 14 Maret. Nah, jadi kalau secara proses ya sudah berapa tahun? Berapa tahun lebih lah. Kalau secara badan hukum kami berjalan sudah 5 tahun karena sekarang 2025 dan mau 6 tahun karena mendekati bulan September. Jadi kami tumbuh dari perjalanan Jalan Erlangga, Sukodadi. Mengapa demikian? Karena latar belakang kami adalah merupakan alumnus mahasiswa Unida. PBSI, ya, Unisda, Pendidikan Bahasa Sastra Indonesia Unisda, angkatan 2011. Nah, kemudian S1 dan S2 juga di situ. Kami tumbuh hidup dari warung kopi ke warung kopi. Jadi Keren sekali. kawan-kawan memang dulu itu kami modal dengkul ataupun modal seadanya. Jadi pernah seketika modal awal serius toko buku itu ada motor klasik Jupiter tahun 2002 saya jual ke pihak toko buku di area Samsat. Kemudian saya diberikan buku sehingga saya seperti itu, dan itu belum belum apa ya, belum ada brand progresif, hanya sekedar toko buku. Saya namai toko buku Nugroho Nugroho Merdeka atau Nugroho apa saya lupa, intinya Nugroho Sejahtera, Oh. diambil dari kata nama belakang saya Nugroho. Jadi anugerah yang diberikan sejahtera itu main via online tapi nggak berjalan lama Hmm. karena via online Hmm. dulu tidak punya toko, main di online Facebook pada saat itu, karena rata-rata banyak yang menanyakan ada bukunya enggak, ada stoknya. Jadi dari situ saya pribadi belajar ternyata enak ready stok ataupun bahasanya display itu Barangnya ada ya Mas ada, ya. barangnya Oh iya. ada. Kalau tidak ada nggak enaknya, kalau orang tanya serius kadang dia nggak mau menunggu barang tersebut karena pada saat itu barangnya ambil di toko-toko buku. Oh jadi seperti masih Nah, reseller atau dropshipper gitu ya ya, Mas ya. kalau pada saat itu saya pribadi belum kena reseller, jadi Dropshipper. hanya ngambil di toko buku Samsat, Hmm. kemudian cari di Surabaya, Hmm. dan belum ke tahapan seperti ini pada momen-momen 2002 ke atas. Jadi prosesnya sangat panjang. Ya. Untuk tahapan menjadi reseller itu saya pribadi mengetahui pada tahun 2020-an nggak salah. Kalau Hmm. nggak 20-an, 2019 itu kenal kedai buku Semut Alas, Itu kemudian toko buku mana Mas? toko buku Tologomas, Jalan Hmm. Raya Tologomas kalau nggak salah, pokoknya di Malang ya. Dulu ambil di sana juga, bantu menjualkan.
ambil barang, kalau laku saya beli atau saya transferkan. Dulu mengenal toko buku jadi reseller, dulu seingat saya prosesnya dari sana. Kemudian tahu penerbit Diva Press, penerbit independen, penerbit yang ada di wilayah Jakarta, kemudian Jogja, Tangerang dan sebagainya. Itu dulu Tahun berapa, saya Mas? belajar dari sana tahun 2000 apa ya, sebelum menikah 2018 ya lah. Oh iya. Jadi 2018-19 itu masih jualan buku. Kalau di penerbit ya jalan, akan tapi kalau ada order, karena progresif memang dulu punya konsep bukan self publishing, akan tapi penerbit Independen. ya memang independen karena Gitu. swasta. Penerbit indie yang membeli naskah dengan melalui komunikasi, beli putus atau nanti dikasih imbalan hasil cetak. Dulu itu sudah melakukan 2 kali, tapi gagal. Yang pertama itu cetak ulang saja, cetak ulang karyanya Dr. Sutikno MPhil. Itu adalah berasal dari hasil penelitian tesis yang ada di Desa Balun. Namanya bukunya satu dusun 3 agama. ya 3 agama. Itu saya cetak 50 eksemplar, biayanya saya sendiri. Berarti itu biaya dari progresif ya, Mas? Dari sendiri. Harapan buku ini menyebar luas seperti itu contoh-contoh penerbit yang ada di luar kota. Nah, tapi yang membeli hanya beberapa, paling saya hitung dulu 10. Habis itu saya kasihkan teman ngopi, teman guru, teman organisasi dan lain sebagainya, karena saya anggap gagal ya. Dari situ kenal orang-orang yang pencinta buku. Satu dusun 3 agama saya cetak 50 buku. Karena tidak berhasil, jadi saya selesai. Sebenarnya karya beliau banyak. Harapan ngambil karya si Pak Negus Sutikno ini harapannya bisa melambung, tapi ternyata atmosfer di Lamongan ini ekosistemnya sangat lemah. Dalam hal beli buku, tumbas buku itu sangat lemah. belum menjadi budaya, Mas ya? Ya belum jadi budaya. Kalau budaya kan tradisi yang dibiasakan. Ya, Ya, seperti ngopi, Lamongan ini sangat kental. Kalau beli banyak, buku, Mas, menjamur. ya banyak. Beli buku bajakan di Samsat aja 20.000 itu masih tak menawar. Pikir-pikir ya, Mas ya? Pikir-pikir, apalagi buku original yang harga 50 diskon 10% atau berapa. Itu sangat berat pada saat itu. Jadi belum terbiasa budaya tradisi beli buku di Lamongan. Banyak kan orang-orang beli buku bekas, itu bajakan, itu pun sedikit meskipun bajakan. Jadi sangat lemah ekosistemnya. Padahal bajakan terus ya? Ya, ekosistem perbukuan maksudnya. Iya, betul itu. Nah, dari kehidupan di warung kopi Jalan Erlangga, saya dulu kontrak sama teman-teman di apa namanya rumah kos Sakina. Dulu kontrak sepeta, nggak ada kamar mandinya, ukuran 3 meter, 3 kali 4 nggak salah. Tidurnya biasa, anak muda biasanya tidurnya jam 12, jam 1. Rutinitas tidur maksudnya tidurnya malam. Kan, tapi kalau kadang malam yang mengerjakan desain, layout buku. Jadi di sana aktivitas perbukuan sama timnya ini freelance. Saya gaji ketika ada royalti, ada uang, garapan ataupun order. Sebab apa, kita belum bisa dikatakan raksasa, masih receh. Dari dulu seperti itu. Jadi mengerjakannya di warung kopi. Jadi warung kopi dulu saya jadikan tempat markas. Ngopi di situ, nggak ada uang di situ, kasbon saya bayar dan sebagainya. Tidur ya di warung kopi, karena memang warung kopi itu markasnya, meskipun ada base camp, tapi sering di warung kopi. Transaksi juga sering di warung kopi. Dulu meskipun
Warung kopi mana Mas yang Warung sering kopi yang sering itu di ini, saya lupa namanya. Kalau dulu itu ada Giras, ada di apa daerah ya, mana Mas? daerah Lamongan ini. Unisda, Oh, daerah ya. timurnya kampus gerbang Unisda. Dulu sering tidur di situ. Hmm. Akan tetapi kita aktivitasnya yang positif. Yang meskipun tidak ada kantor warung kopi tetap jalan. Hmm. Transaksi juga dari Gresik, Jakarta, Tangerang, Oh, sampai luar luar Jawa Jawa. Mas ya. Iya, dulu meskipun belum ada kantor, penerbitan progres sudah Malang Buana ke, Berapa seingat gitu? saya di Lampung ada terbitannya, bukunya anak-anak mahasiswa. Itu Mas, yang tadi katanya kan Ya, penerbit progresif kan pernah menerbitkan ya. 2 naskah Oh Indi iya itu. Yang ya, kedua itu naskahnya siapa Mas? ya lupa saya itu belum runtut tadi, Heeh. nenggok ceritanya. Jadi yang kedua ini saya harapan saya ini bisa menjulang brand progresif. Mm-mm. Ini adalah penulis terkenal Nurani Soyo Mukti. Oh, Kalian judulnya apa browsing Mas? Yang literasi sampai mati. oh iya. Kalian browsing itu kok banyak karya-karyanya pemikiran kiri yang Heeh. diterbitkan penerbit Garasi, Mm-mm. penerbit Arus Media Group. Ya, itu banyak. Saya kenal Mas Nurani itu dari buku yang ada di Samsat, baca buku bicarakan tentang artis yang bergerak di dunia sosial. Nah, dari situ ternyata saya kenal, diajak teman kuliah, saya ngikut kuliah aja, kuliah di program Magister Ilmu Komunikasi Unitom Surabaya. Dari situlah saya bertemu dengan seorang penulis yang Mm-mm. saya sukai, kagumi dulu. Berarti sebelum menerbitkan bukunya Nurani itu sama sudah kenal beliau. Kenal dari tulisannya, Oh, berarti dari pernah buku. baca karya. Ya, pernah baca, kok tertarik gitu. Kenal dia aktivis PRD di Jakarta, Oh. hidupnya di Jakarta, nulis-nulis tentang pergerakan artis dan lain sebagainya. Hmm. Artis yang bergerak di dunia sosial. Hmm. Kemudian disitulah saya kenal, oh ini tak Mas Nurani Soyomukti, orang Trenggalek dia. Trenggalek, Watu Limau, Waliane Gulung, balikannya gunung rumahnya. Dari situ saya, Pegunungan berarti Mas ya? iya, pergunaan saya pernah ke situ dulu, ngantarkan buku klien. Nah dari situ saya inbox, ya sebelum itu ya sudah kenal, kemudian ada teman yang ngajak diskusi di Tuban, saya ikut. Mm-mm. Nah, dulu komunitas Tuban menulis atau apa saya lupa, itu diskusi saya ikut. Kemudian di Lamongan juga ada namanya Medan Pustaka Rakyat, baru launching dan mengajak Mas Nurani itu, Mas Nurani yang diundang. Jadi ada 3 pertemuan pada saat itu. Hmm. Ya, merasa kenal dekat. Hanya saya memberanikan diri menginbox Messenger, Mas, apakah saya berkenan menerbitkan buku Mas Nurani? Ini saya sistemnya menerbit Diputus, indie. diputus gitu Mas. Ya, Diputus atau ya, royalti setelah penjualan saya buku? hanya bisa menerbitkan, nanti masnya saya kasih beberapa sampel seperti itu. Oh iya, iya. Komunikasinya dulu seperti itu. Jadi bukunya Nurani Soyomukti ini royaltinya itu tadi gimana Mas? Jadi royaltinya Yang itu literasi sampai mati itu? saya cetak, saya bilang saya cetak sekitar 200 ya. Mm-mm. 200 Ya, jadi cetakan pertama itu 200 eksemplar Mas? ya, kemudian dulu dibantu beliau juga 1 juta. Jadi Oh. ya saya memberikan buku berapa jumlah eksemplar gitu. Kemudian sama uang yang dikasih tadi saya buat modal juga. Jadi memang dulu terus terang kami penerbit progresif baru tumbuh. Kalau dibilang ditanya dulu sempat nanya jualnya kemana aja, sudah dari mana jaringannya. Saya bilang terus terang karena dulu baru berdiri ya, baru tumbuh 2018 kalau cetakan buku itu. Kalau nggak salah 2018. Nah, singkat, jadi belum banyak yang mengenal. Saya cetak, dulu uang nyetak itu, Lanjut Mas. dulu modal nyetak bukunya saya produksi itu, saya minjam teman ya.
Saya minjam, saya bilang pinjam uang buat modal produksi buku. Dulu spekulasi, ibaratnya judi online. Saya Jadi spekulasi sebelum judi. menerbitkan buku ini kan sama paling enggak kan Nah, tahu ya Mas ya, tahu. pasarnya siapa, terus Pasarnya tahu karena jadi dia yang perlu diperkirakan sebelum nyetak naskah dari seorang penulis itu apa Mas? Yang dulu sama jadi dulu itu pertimbangan ya tuh? pertimbangan karena dia penulis terkenal, dulu terbitannya sudah ya, nasional ya karena Mm-mm. harus media group, Mm-mm. kemudian karyanya bagus khusus mahasiswa. Lagi-lagi Tapi ada pembacaan Mas, pembacaan naskah eh, sebelum naskah emang dicetak naskah itu. ada, dulu ada. Hmm. Itu karya autobiografi lah. Literasi Hmm. sampai mati itu autobiografi. Dulu sempat itu ya ini bukunya lumayan berhasil lah kalau kalau di Lamongan Sejauh ini ya Mas ya, sendiri, sejauh ini kalau di dari Lamongan sendiri berat kalau saya terus terang di publik. Banyak bukunya saya kasihkan ke teman-teman sebagai produk perkenalan bahwa Progresif ini adalah penerbit buku. Kalau di luar kota, saya dulu berhasil bisa didatangi orang mahasiswa Universitas Trunojoyo minta sponsor. Saya didatangi, saya terus terang saya nggak bisa memberikan uang. Saya bisa memberikan buku. Berarti sudah sampai Madura ya Mas ya? Kamus Paling enggak itu Madura. bukunya penerbitan kan Iya, sudah diketahui ada buku di Kampus sana. Trunojoyo ya Mas ya? UKM apa pokoknya dari Fakultas Agama Islam. Hmm. Dulu saya harga normal 70, saya kasih diskon 35%. Sampai Intinya 35% Mas ya? ya intinya dulu saya ngasih buku, kamu jual sebagai tiket masuk. Karena dulu Oh, acaranya ada acara kayak bedah buku ya Mas ada ya? acaranya Kayak di bundling gitu ya Mas ya? ya Smart Foundation apa, saya lupa. Beda buku kemudian ditiketkan, ya laku banyak yang beli. Pada Dulu saat tuh itu cetak berapa Mas? ya 200 pertama. Sekitar 200-an. Ya, Terus yang mengikuti seminar? ya ada 100 atau berapa lupa saya. Oh, berarti lah terjual kurang lebih 100 Mas ya? Kalau Sebagai enggak, tiket masuk itu tadi. kalau tiket masuknya enggak sampai seperti itu ya. Saya 2 kali dulu bedah bukunya itu. Dulu di Kediri juga, di kampus Kediri, belum UIN ya, IAIN Kediri. Nah ini bedah buku, tapi nggak ada yang beli sama sekali saya. Pernah kayak gitu Bawa Mas? 100 buku dulu. Pernah lah ini. Itu dari Lamongan sampai Kediri? Lamongan Kediri saya naik bus malam, maksudnya berangkatnya malam dari Bogor. Ini yang langsung saya evaluasi. Nah itu kenapa Mas kok terjadi kayak gitu Mas? Mungkin karena tidak ada komunikasi antara pihak si pembeda harus mengharuskan beli buku karena dulu yang beda kan Mungkin kampus. ini ya Mas, Koordinasinya dengan panitia pelaksana benar, juga yang Mas ya? ngadakan kan tidak saya, yang ngadakan kan dari kampus mengundang si pematerinya kan sudah kenal. Jadi hanya legal apa ya, formalitas tanda tangan saja, tapi tidak ada mewajibkan beli buku. Kemudian bukunya saya suruh jaga anak-anak mahasiswa, saya kasih buku juga yang jaga, saya diskon juga. Ternyata nggak ngefek, saya sampai sedih ya. Dari dulu ada yang beli cuma dosennya aja satu. Dari proses itu si penulis bilang, kok bukumu tadi laku berapa? Kalau tuku nggak ada yang beli mas, cuma satu. Masuk kan nggak ada yang itu beli. yang tanya siapa Mas? Penulisnya. Mas Rulandi. Karena saya berangkat sama penulis dulu kalau salah. Intinya ketemu di situ, pulangnya sama penulis ngopi-ngopi. Dari situ nggak ada yang beli, terus bukunya dibeli. Tadi bawa buku antara 50 atau berapa, bawa tentengan 200 gini. Saya sedihnya berangkat jauh-jauh Lamongan Kediri, capek barangnya itu, bawa bukunya nggak ada yang beli 10 20. Harapannya kan laku, ternyata enggak, cuma satu. Ya akhirnya beban saya berkurang karena ada satu bundle buku dibeli penulis. Nah, saya kasih harga diskonan. Ya intinya untuk dijual kembali.
Iya. Suksesnya buku ini di penulis sendiri dulu itu. Jadi pemasaran itu Nah, tergantung sama penulisnya, Mas, ya? penulisnya dulu memang terkenal dan punya komunitas literasi di Trenggalek. Dia itu aktivis literasi juga. Jadi saya sering dihubungi untuk cetak ulang tuh. Kalau saya pribadi sebagai penerbit di Lamongan lemah ekosistemnya. Jadi tadi pas tadi kan dibeli penulisnya berarti, Iya, Mas, ya? Satu dibeli. bundle itu, Mas, ya? Iya, terus Itu kan berarti 2 buku yang diterbitkan penerbit progresif secara indie, Mas, ya, yang dibiayai. benar, saya biayai Terus sendiri. setelah itu ada lagi nggak, Mas, buku? Sudah, Berarti saya menyerah dulu. menyerah. Tapi ini, Mas, ya. Hah? Tapi kalau Mas Eko dibilang menyerah kayak kurang tepat, Mas, ya. Oh, iya. Soalnya Ya, ya. sampai hari ini Mas Eko masih bergelut dengan buku, Mas, ya. Ya maksudnya sudah tidak sistem biayai sendiri. Oh, jadi dulu. kayak self publishing, Mas, ya. Self publishing, Mas, ya. Jadi Sekarang bergeraknya ke self publishing karena evaluasi malah tekor terus. Ya. Jadi banyak buku yang saya kasihkan orang, saya suruh resensi. Nah, dulu sering saya suruh resensi. Dulu belum ada TikTok. oh, Baru apa dulu? sudah ada tapi mungkin belum ngetren, Mas, ya. Kayaknya, Belum kayak seperti iya, sekarang kayak. nggak tahu ya, saya lupa. Tahun 2000 berapa itu, Mas? 18 kok. 2018-an. Pokoknya dulu Facebook itu yang kenal saya itu. Iya, yang Facebook masih rame, Mas. Resensi itu ya di website dulu. Oh. Sekarang kan enak resensi di TikTok. Tapi memang berharap dari Instagram resensi itu akhirnya menaikkan rating dari itu, ya, Mas, ya. Bukunya dikenal gitu, dibaca Hanya akhirnya. dikenal saja. Tapi berpengaruh nggak sama penjualan buku Bukan. tadi, Mas, ya? Enggak. Penjualnya enggak. Oh, Makanya saya dari pengalaman tersebut, dari Kediri, Madura, terus saya ini di Lamongan sendiri ini karena kampusnya juga kecil, universitasnya dulu hanya beberapa, ya sekarang sudah banyak perubahan kampus menjadi universitas. Hanya saya apa ya, realis, guys, berjalan yang penting bergerak di buku lah, toko buku, nerbitkan buku. Jadi sekarang ke self publishing. Dulu kan saya pakai modal sendiri, ada naskah, saya cari naskah, saya terbitkan. Harapannya ada reseller yang jualkan. Dulu sempat ada yang menjualkan, pernah ada cuma tidak setenar kayak seperti penerbit-penerbit lain. Dulu ada satu dusun literasi juga ada. Oh, iya. Literasi itu cepat melambung dulu, literasi sampai mati. Literasi sampai mati, buku yang kedua itu, Mas, ya. Cepat melambung, akan tetapi saya Mukti tadi, ya. karena di Lamongan sendiri lemah, jadi saya banting setir ke self publishing. Sampai sekarang ada naskah dicetak secara mandiri, kemudian penulis menjual, menyebarkan sendiri. Ini, Mas, apa kalau memang kan tadi kan memang kalau saya tangkap kan memang penjualan buku di Lamongan ini cukup sulit, ya, Mas, ya. Tapi sulit. dengan kondisi yang semacam seperti itu, Mas Eko kan sekarang kalau dilihat sekarang malah buka toko buku, ya, Mas, ya. Jadi berani membeli jadi reseller, ya, berarti, Mas. Reseller. Itu gimana, Mas? Kok dengan kan kita sudah tahu kalau penjualan buku di Lamongan cukup sulit, tapi kenapa Mas kok masih bersikeras untuk hidup dari buku dan malah sekarang mempunyai toko buku offline, maksudnya menjadi reseller tadi? Itu gimana, Mas? Ya, ceritanya atau memang saya dulu selain profesi menjadi bakul buku ataupun penjual buku, saya pribadi memang mengajar di lembaga swasta, MTS Muhammadiyah 26 Kali Tengah, ya. Sekolah seperti Laskar Pelangi, malah lebih dari Laskar Pelangi. Itu di Lamongan, Mas? Di Lamongan. Di mana, Mas? Di Kali Tengah. Oh. Dulu niat saya memang fokus ke buku. Muridnya berapa, Mas? Dulu itu ya 20, 30. Saya pertama masuk 20-an, terus menurun. Terus ada sampai di bawah 10 juga pernah satu sekolah. Jadi apa ini jumlah muridnya itu enggak naik, malah menurun, Mas? Sama menurun terus. Jadi saya memang dulu fokus ke buku. Saya mengabdikan saja di
jalur pendidikan seperti itu, gaji tak seberapa, 3 bulan sekali. Ini modal awal saya untuk membangun toko buku dulu tinggi. Maksudnya giro saya bergerak di buku tinggi. Sebenarnya jatuh bangun saya di toko bukunya, bukan penerbitnya. Penerbitnya saya stabil sebenarnya. Toko bukunya saya jatuh bangun. Karena apa? Saya bermodal beli buku ke penerbit Jakarta, Jogja, kemudian dijual. Sedangkan jualnya ini sangat berat. Meskipun dulu pelanggan saya ada dari Malaysia, ada dari provinsi apa namanya luar Jawa, daerah Sulawesi ya, itu ada. Bahkan itu pembeli dari toko buku tadi, pembeli ketika saya menjual buku, belum ada toko bukunya dulu. Hanya apa ya, sifatnya buku saya taruh rumah, kerdusan gitu aja. Rak buku aja nggak punya dulu. Tapi saya bisa punya pelanggan dari Bali, rutin Bali. Itu pelanggan itu gimana, Mas? Jadi pelanggan dia itu ya datang sendiri dari media sosial. Jadi dia mungkin tahu dari media sosial, Ya, Mas, ya? saya dulu sempat sampai dikasih uang 500 sama si pelanggan tadi. Sama si pelanggan dari Sulawesi. Iya. Aktivis PMII dulu ya. Tapi sebelumnya belum pernah kenal sama si pelanggan itu. Sampai sekarang belum kenalnya dari medsos. Iya, iya. Dia karena aktivis, juga bekerja jadi kontraktor dan jadi KPU kota di daerahnya. Dulu dekat sekali, setiap transaksi saya dilebihkan dulu. Pengalamannya saya suka itu. Iya. Dari Malaysia juga sering dilebihkan buat beli kopi. Jadi mungkin karena ada pelanggan yang mungkin penjualan buku itu tidak hanya berasal dari kota Lamongan, ya, Mas? Iya, jadi mungkin online tadi. Lamongan ya, ini berat. Saya dulu banyak terbantu dari luar kota, luar Jawa. Jadi itu penjualan dari toko online, ya, Mas? Iya, makanya ada ini, Mas, akun kayak Shopee gitu. Kalau itu ada, cuma nggak aktif. Saya namanya apa, Mas, toko bukunya kok tadi? Apa ya, Progressive Store. Store. Di Instagram ya Progressive Store Lamongan. Saya ada akun TikTok dan apa namanya tadi? Iya, akun TikToknya apa, Mas? Ya Progressive Store. Cuma nggak begitu aktif karena dulu ya suka main Facebook aja. Instagram aja baru-baru 2020-an. Saya suka ke Facebook dulu. Sampai punya pelanggan dari Bali, dosen Bali dulu. Itu dari Facebook, Mas. Dari Facebook dulu. Iya. Jadi saya itu banyak terbantu dari luar kota, luar Jawa. Pengalaman itu yang menjadikan saya masih bertahan. Kalau di Lamongan ini berat sekali. Saya sering tekor. Sampai dulu frustasi saya 2000 berapa ya? 2000 pokoknya itu sudah nikah, Mas? Belum, ini ceritanya belum, Mas, ya? Saya masih jadi gelandangan warung kopi. Iya. Gelandangan warung kopi berarti. Iya, masih. Oke. Menjual buku penerbit masih di jalan perkopian. Dan masih statusnya mahasiswa pasca dulu. Mahasiswa ya S2 gitulah. Di salah satu kampus. Belum nikah. Tapi saya memang punya tujuan. Saya belum menikah, harus bertempur terus. Karena saya tidak bisa bekerja ikut orang, tipikalnya apa ya, nggak enakan sama orang, suka kakak PDW. Jadi saya itu memperjuangkan hak saya menjadi seorang pejuang buku. Kebebasan lah. Kebebasan. Dan menekuni jalur guru sampai sekarang. Meskipun kamu tahu sendiri kawan-kawan gimana di jalur dunia Mas, santai. Profesi guru tersebut. Iya. Tapi saya masih bertahan sampai sekarang. Terus ini, Mas, sekarang kan sudah berkeluarga ya, terakhir kan? Iya. Sudah menjadi seorang ayah, Mas, ya? Iya, betul. Selamat, Mas, ya, sebelumnya, Mas, ya? Terima kasih. Lah itu, Mas, dengan kehidupan keluarga kayak gitu, terus aktivitas buku apa terganggu kayak gitu, Mas? Kayak penerbitan, terus apa ini, toko buku? Tidak, masih berjalan. Tapi
sekarang ada nama baru lagi Mas ya penerbitannya. Nama Era oh Yunus itu. iya, saya 2021 atau 2000, Hmm. pokoknya tahun 2021. Hmm. Saya lupa ya, 2022 atau satu. Pokoknya saya mendirikan brand lagi. Hmm. Saya akan notariskan, badan hukum kan, Jadi resmi Mas ya. namanya CV Rahayu Press. Jadi Oh, kalau secara legalitas ada dua penerbit perusahaan udah CV Mas ya. badan hukum. Cuma Hmm. yang memang saya tonjolkan memang brand tadi, Yang progresif progresif Mas ya. sejak awal tadi. Oh iya. Sebenarnya itu sangat banyak sekali ya, apa ya, cerita-cerita sakit hati, cerita kesedihan proses selama menjadi pejuang buku. Tapi karena ada niatan, jadi terabas terus saya. Hmm. Benar, saya jatuh bangun terus kalau tuh buku itu. Bangunnya karena ada modal, saya Berani bangkit lagi lagi, Mas ya. nggak ada modal dulu, ya stagnan. Saya dua gelangsing saya kasihkan anak-anak mahasiswa dulu. Ini Mas, Buku. yang apa ini? Jadi pas berkeluarga malah sekarang punya anak ini aktivitas perbukuannya ini terhambat atau malah lebih Oh mudah Mas? ya, ya Entah alhamdulillah. itu pembelian, penjualan, Ya transaksi alhamdulillah kalau transaksi toko buku berjalan lancar, penerbitannya juga Mas ya. penerbitan juga dulu. Per bulan pasti ada Mas orang menerbitkan itu. Kalau per bulan ada, saya sebelum pemilu saya malah jatuh, saya penerbitan atau buku jatuh. Jadi saya stok buku tahun 2022 atau 23 itu saya modal 8 juta beli buku, itu saya jual belum habis sampai sekarang. Jadi saya stagnan, nggak ambil buku lagi dari penerbit. Karena apa? Penjualannya tadi lemah. Jadi saya bertahan untuk Jadi mempromosikan yang ada. pada saat itu untuk sementara berhenti ngambil dulu ya Mas ya. Ya pada saat itu ngambil, kemudian penerbitannya juga lemah dulu. Sebelum pemilu saya sudah jatuh, turun. Tapi ya namanya usaha, dimanapun tetap ada pasang surutnya. Apalagi waktunya COVID, kemudian apa pemilu. Sebenarnya kalau waktu COVID saya tidak pengaruh, karena sebelum COVID ya sama saja pemasukan dari penerbitan itu sama saja, saya tidak ada pengaruhnya kalau saya pribadi. Cuma ya karena kegigihan dan apa saya kaku dalam hal Akhirnya lanjut bersikap, terus, ya tetap lanjut sampai sekarang masih ambil buku dari penerbit, saya dari penerbit. Terus ini Mas, kayak apa? Apakah seluruh kebutuhan rumah tangga ini dari buku atau ada yang lain? Ya Mungkin tadi kan ada guru Mas ya. iya Ngajar itu gimana Mas? ya, Bantu enggak kayak terus gitu? terang saja kawan-kawan di media sosial, dunia guru ya yang kamu ketahui itu membantu hanya wasilah dari Tuhan. Oh, Kalau dalan ngono Mas ya. ya dari jalan yang tidak disangka. Saya filosofi saya semenjak punya perusahaan itu, saya itu banyak melakukan humanisme, melakukan sosial yang saya tekankan. Yang saya memberikan itu, sponsor, apa nyantuni anak-anak yatim, kemudian apa namanya anak asuh dari lembaga tersebut. Itu yang saya perkuat. Memang gaji guru berapa? Saya 180 gaji guru. Tapi memang terus terang memang dari buku, dari penerbitan, percetakan atau buku. Kemudian ada divisi lagi kuliner itu. Biasanya itu yang istri Mas ya? Ya istri, tapi saya yang ikut ini enggak Mas? Mengendal. Oh kayak pemasarannya gitu? Ya itu istri punya lebihan memasak, tapi saya yang berupaya untuk memasarkan marketing. Ya teman-teman sendiri yang pesan dari anak-anak aktivis, mahasiswa Lamongan dan lain sebagainya. Biasanya order 300, 400, 500. Jadi itu hanya untuk menopang. Tidak seterusnya ada kalau catering itu. Kalau ada dijalankan, kemudian
pasukan tetangga saya informasikan ini ada order, siap apa enggak? Oh, jadi intinya mengiklankan terus gitu ya Mas ya? Ya, mengikankan terus saya. Timnya ya tetangga itu saya Oh, jadi kadang beri dibantu tetangga ruang. gitu Mas ya? Ya Kalau ada. memang timnya yang bekerja tetangga, maksudnya pekerjanya itu. Jadi nanti kalau ada order saya suruh masak, istri bantu-bantu gitu. Masih jalan, terakhir kemarin ya ada, Pak. Meskipun habis melahirkan masih jalan. Karena apa? Timnya sudah ada. Jadi Jadi orang-orang yang biasa bantu tadi Mas ya? saya kasih upah, saya bantu. Terus ini Mas, ini pertanyaan terakhir Mas ya? Ya. Kira-kira untuk Mas Eko ini sendiri, eh, untuk teman-teman yang pelaku buku mau terjun dalam perbisnisan dunia buku di Lamongan ini, apa motivasinya buat Mas Eko ini agar bisa seperti Mas Eko masih stagnan terus sampai sekarang, survive, bertahan dari tahun 2018 tadi sampai 2025 ini, dari sebelum berkeluarga sampai berkeluarga punya anak sekarang masih survive di dunia buku di Lamongan ini, motivasinya apa Mas? Mas Eko? Untuk yang pertama, dimanapun kamu berpijak, dimanapun kamu melakukan pekerjaan, niat yang pertama itu pasti niat. Yang kedua, ketekunan atau sebut ketelatenan. Ada kata manjada wajada, jadi barang siapa yang bersungguh-sungguh maka dapatlah ia. Jadi yang ketiga itu doa dan ikhtiar, dibantu doa dan ikhtiar karena semua aktivitas kita pasti melibatkan Allah, Tuhan ya, Sang Pencipta kita. Dengan hal itu kemudahan kesulitan pasti ada, setiap jalan pasti ada kemudahan. Saya terus terang dalam dunia perbukaan sangat Jengkir balik Mas ya? itu pahit sekali, tapi karena saya kaku dalam hal bersikap, saya tidak mau terjun kemanapun, ya tetap buku. Ke dunia apapun itu kadang saya menghindari, fokus ke buku sampai titik-titik yang saya tuju itu berhasil. Ya memang ketekunan tadi dan kegigihan. Kalau punya tujuan, kalau tidak dicapai, ya akan gagal. Tujuan hidup apa? Ya itu lakukan. Profesinya apapun kamu, menjadi seorang pekerja apapun, menjadi seorang pengusaha apapun, kalau tidak gigih dan memperjuangkan akan tumbang. Saya pribadi terus terang sering kali jatuh. Dana pun itu dari manapun saya cairkan dulu. Yang penting tadi untuk yang penting saya bisa Mas, ya? melanjutkan dan bisa memecahkan solusi persoalan tersebut ya. Jadi seperti itu pesan saya, pesan secara moral dari saya ya. Sudah Mas? Ya, ada kata sudah. lagi? Ya kalau terkait perbukuan di Lamongan itu memang sangat lemah. Tapi setiap orang yang melakukan pasti itu akan dibukakan. Jadi semua itu pasti ada apa? Jalan lah. Ada jalan. Penjual pentol di Lamongan itu banyak sekali. Mie ayam juga. Tapi banyak yang dapat pembeli. Persaingannya sangat keras. Begitu pula perbukaan di Lamongan sangat minim sekali. Persaingannya sangat tidak ketat. Tapi ya pembelinya itu tidak ketat. Kalau penjual dan penerbit banyak, pasti persaingan ketat. Logikanya seperti itu. Kita belajar dari filosofi pedagang PKL itu. Semakin banyak penjual buku, persaingannya juga ketat. Mahasiswa juga banyak. Kayak di Jogja itu kan, karena banyak penjual, penerbit, dan konsumsi buku banyak peminatnya. Jadi persaingannya ketat. Kalau di Lamongan ya standar biasa saja. Kalau saya pribadi kadang belajar dari luar kota yang menjadikan spirit motivasi. Oh ternyata di toko buku Jakarta masih ada, mas, bukunya bagus. Saya kok nggak punya, itu menjadikan semangat, menjadi pijakan. Oh kepengen punya desain toko buku seperti ini. Nah, bagaimanapun caranya kan kita sendiri, semuanya kan punya tujuan. Jadi seperti itu. Terima kasih ya. Terima kasih Mas Eko ya. Ya sama-sama Mas Besar kali ini kita bersama Mas Eko. Kita ucapkan terima kasih banyak.
Buat teman-teman, jika konten ini bermanfaat, tolong subscribe. Dan sampai bertemu lagi di Gusar yang selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih. Salam Mas. Siap.